Rin bisa mendengar suara-suara percakapan sejumlah orang tak jauh dari tempatnya berada. Rin masih tak bisa membuka mata. Badannya terasa empas dan matanya terasa begitu berat, tapi telinganya dapat dengan jelas menangkap suara-suara itu. Mereka membicarakanku. Itu suara Jess dan Erika. Rin merasa ingin terus-menerus tidur. Entah kenapa dia merasa sangat nyaman di tempatnya berada saat ini. Ada aroma harum dari teh kamomil bersama dengan croissant hangat menyeruak hidungnya. Perut Rin merasa bergejolak, dia sangat lapar. Kapan terakhir kali aku makan? Rin mencoba menggeliat tapi tak bisa. Di sini berbahaya. Sebaiknya kita kembali yang mulia. Aku akan membawa Rin ke Darkwood. Tidak yang mulia, kita tinggalkan saja gadis itu di sini, ujar Erika. Rin menajamkan pendengarannya. Kenapa? Kenapa kita melepasnya setelah berhasil mendapatkannya? Jess memprotes keputusan Erika. Erika terdengar mendesak. Kita bahkan tidak tahu dia benar-benar seorang penyihir atau bukan. Apakah yang selama ini kita saksikan belum cukup sebagai bukti bahwa dia memang seorang penyihir? Jika kita tidak membawanya kembali sekarang, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk... Siapa diriku? Rin mengulangi pertanyaan Erika, seolah-olah pertanyaan itu sangat jauh darinya. Sang ayah, ujar suara Randall terdengar bergetar. Mungkin kita bisa mengetahuinya jika kita menemukan ayah Rin. Apa yang terjadi denganku? Aku bahkan seolah tak bisa membedakan mana kenyataan dan mimpi. Apa yang terjadi padaku? Ayahku, di mana dia? Ketika mengingat nama sang ayah, Rin seketika membuka mata selebar mungkin. Dia duduk tegak dengan tergesa-gesa hingga membuat kepalanya sakit luar biasa. Hubungan kami memang tidak pernah baik, tapi bagaimanapun, dia satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini. Dia pasti dalam kesulitan. Kenapa semua orang membicarakannya? Ada apa dengan ayahku dan aku? Suara-suara di luar masih berlanjut. Apa kau sudah melakukan penyelidikan bersama pasukan kegelapan yang lain, Randall? Sudah yang mulia. Kami sudah memeriksa puing-puing bangunan rumah sakit yang habis dilahap api. Api memang membakar segalanya, tapi energi sihir tidak sepenuhnya hilang dari sana. Apa yang kau dapatkan? Seperti yang kau katakan yang mulia, kita akan mendapatkan jawabannya jika berhasil mendapatkan ayah Nona Orwell. Terdengar Erika mendesak. Pendapatnya kalah telak. Keputusan Jess didukung dengan jawaban Randall yang membuat mereka akan bertahan di dunia fana lebih lama lagi. Apa yang terjadi dengan ayahku? Semua orang yang ada di sana berhenti dari bercakap-cakap. Mereka berbalik dan menatap Rin dengan canggung. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan Rin. Jess, Rin hampir merengek meminta penjelasan. Dia berjalan selangkah menuju pria buruk rupa itu. Iya. Bagaimana kau bisa tahu aku punya darah seorang penyihir? Ada cara hingga kau bisa tahu? Dan apa artinya jika memang aku memiliki darah seorang penyihir? Apa karena itu kalian menginginkanku dan semua kontrak kerja itu? Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Mereka semua panik luar biasa. Di dunia fana tak ada seorang pun yang mengenali keberadaan mereka.
Apalagi mencarinya, bunyi bel di pintu itu sangat mengusik kesadaran mereka semua. "Kalian sedang menunggu seseorang?" tanya Rain. "Kami tidak bisa menjawab pertanyaanmu saat ini, Rain." Jess terdengar sangat panik. "Sebaiknya sekarang kita kembali ke Dagwood." "Tidak bisa, aku harus menemukan ayahku. Tak peduli kalian menyebutku sebagai apa, tapi aku harus menemukan ayahku dan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang kalian ajukan ketika aku berada di dalam." "Sampai mana kau mendengar pembicaraan kami?" tanya Erika dengan nada sedikit mengancam. "Sampai kalian mengatakan, menganggap aku sebagai penyihir. Aku juga yakin kalian sengaja mengikatku dengan kontrak kerja yang tak masuk akal ini. Kalian ingin membunuhku." "Itu artinya dia mendengar semuanya, Yang Mulia," desah Erika. "Semuanya?" desis Rain dengan tegas dan marah. "Ada yang kau sembunyikan dari kami, Rain." Tiba-tiba Jess sudah berada selangkah di hadapan Rain. Gadis itu tak sadar kapan Jess berpindah atau berjalan ke arahnya. Rain menjadi sangat gelagapan. Suasana tegang itu dilatar belakangi suara bel pintu yang terus-menerus berdering. Rain tidak tahu bisa mempercayai pria di hadapannya atau tidak. Tapi selama ini Jess selalu menepati janjinya, terutama untuk bayaran 500 gold per hari sesuai kesepakatan. Seseorang yang menghargai uang, maka dia patut diperjuangkan. Rain mengangguk. Dia mendekatkan bibir ke telinga Jess yang ditindik. Rain membisikkan sesuatu yang belum dia sampaikan pada Jess tentang pesan dari sang ayah dan tempat penyimpanan di stasiun. Jess menegang. Dia berbalik menghadap pada Erika dan Randall. "Kalian semua, dengarkan aku." Pada saat itu, tiba-tiba angin berembus kencang padahal mereka berada di dalam ruangan tertutup. Angin berputar-putar di dalam ruangan selama beberapa detik hingga mereda, dan mewujudlah 10 pria dan wanita bersetelan hitam. Mereka semua terlihat sangat menawan meski wajahnya sangat pucat. Siapa mereka?" Rain gemetar hebat. Serempak serombongan makhluk tak kasat mata yang sebelumnya tak Rain lihat, kini berdiri di hadapan Jess. Mereka menampakkan diri dalam wujud laki-laki dalam perempuan bersetelan hitam. Semua membungkuk bersama-sama dengan sangat rapi dan serempak ke arah Jess untuk menerima perintah darinya. Di antara 10 orang bersetelan hitam itu juga ada sejumlah manusia kerdil bertudung membawa lentera. Rain mengenali mereka. Rain benar-benar terenganga. "Salam Yang Mulia," ujar mereka kompak dengan tangan kanan terlipat ke dada. "Malam ini kita akan pergi ke stasiun. Amankan seluruh jalur," teriak Jess. Sekali lagi mereka membungkuk dalam. Jess memeluk pinggang Rain dan meyakinkan agar tetap berani. Jess menundukkan wajah dan membisikkan sesuatu ke telinga Rain dari belakang. "Mereka adalah pasukan kegelapan." Rain menahan nafas tak percaya setelah Jess mengucapkan perintah itu. Pasukan kegelapan kembali berdiri tegak. Angin kembali berputar, kabut menyelimuti mereka, dan pasukan kegelapan menghilang lagi seperti tak ada apa-apa sebelumnya. Bel pintu terus berdering dan tak kunjung Jess tanggapi. Seseorang mencoba memutar gagang pintu dengan paksa. "Siapa itu? Dia mencoba masuk. Apa dia salah satu bagian dari kalian?" Rain kembali panik. Jess mengarahkan tatapan matanya ke pintu. Sepasang mata kebiruannya tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Pandangan Jess sangat dingin dan menghujam.
Jess mengeratkan pelukan di pinggang Rin dan menggendongnya ke balkon. Apa yang kau lakukan? Mereka adalah musuh. Mereka berbahaya. Kita harus pergi. Mereka berdiri di balkon dengan angin yang bertiup sangat kencang dan dingin. Kuatkanlah peganganmu, karena kita akan melompat dari sini. Apa? Rin memeluk tak percaya. Rin memberontak dan mencoba melepaskan diri dari Jess, tapi Jess malah semakin mengeratkan pelukannya dan menatap Rin dengan seringai yang nakal. Tidak, lepaskan aku. Terakhir kali kau membawaku terbang, membuatku kehilangan kesadaran. Aku benci pada ketinggian. Tutuplah matamu, gadis cerewet. Jess mengangkat tubuh Rin seperti menggendong sebuah boneka kapas yang sangat ringan. Tangan berotot Jess melindunginya dengan posesif. Mereka melompat dari ketinggian. Jess dan Rin sempat bersalto di udara dan melakukan manuver sebelum memasang sayap hitam besar Jess mencuat dan mereka terbang. Kondominium sudah kosong. Tamu yang sangat kesal itu akhirnya mendobrak pintu dengan sangat kasar. Mereka masuk ke dalam kondominium yang sudah gelap dan tak ada jejak-jejak apapun di sana, selain jendela yang terbuka dan gorden yang melambai-lambai seperti hantu pucat.